Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab bisa hadir menemani Anda dalam kajian hati. Bunda, gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah, dan insya Allah pemirsa di rumah juga sehat semua ya. Seperti biasa sudah hadir di sini Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, dan tema kita hari ini adalah meletakkan kening di atas sajadah. Tiada lain yang pantas kusembah. Masya Allah, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari AA, akan muhasabah dan juga doa bersama. Langsung saja kita memberikan kesempatan untuk AA memberikan kajian untuk kita semua. Silakan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kita ini adalah hamba yang setiap hamba punya Tuhannya. Dan setiap hamba diperintahkan untuk mengabdi kepada Tuhannya. Hamba diciptakan untuk menghadirkan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk mengabdi, beribadah kepada aku. Di antara ibadah yang harus menjadi fondasi utama ibadah kita adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat tiangnya agama. Tegak sholatnya, tegak agamanya. Rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya, dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak seluruh amalnya. Maka bunda sayang, pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah, perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan sholat dalam hidup kita. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup ini hanyalah pertemuan antara azan dengan sholat. Waktu lahir diazankan, waktu mati disolatkan. Betul? Maka beruntunglah orang yang bisa menjaga sholat. Kenapa? Sholat sumber ketenangan, sholat sumber kebahagiaan, sholat sumber jalan keluar. Maka mohon maaf, kalau ada yang bertanya, kenapa hidup kita berantakan? Mohon maaf, ternyata berantakannya hidupmu disebabkan berantakannya sholatmu. Percuma kita hidup kalau tidak sholat. Sholat, kita menunduk kepada Allah. Sholat, kita bersujud kepada Allah. Maka mohon maaf, jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat bersujud. Bahkan kalau bunda perhatikan, setiap bacaan yang kita baca dalam sholat, itu isinya curhat sama Allah. Misal, kalau kita baca Fatihah, perhatikan. Isinya curhat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha
penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, hanya Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Apa maknanya? Kalau hari ini ada manusia yang menyakitimu, kalau hari ini ada manusia yang mengecewakanmu, jangan rapuh. Karena ada Allah yang mencintaimu. Betul? Maliki yaumiddin. Ya Allah, Engkau Raja. Engkau yang punya kekuasaan segalanya. Jadi mohon maaf, jangan kecil oleh manusia. Jangan kecil dengan dunia. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Kita ini semua sama. Ciptaan siapa? Allah. Kemudian kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah. Dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Kata Allah, hambaku apa yang kamu minta? Kita bilang sama Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang bisa bikin hati tenang. Jalan yang baik. Jalan yang bikin hamba kuat ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan ya Allah yang bisa mengantarkan aku lebih dekat denganmu. Jalan yang bisa membuatku lebih tenang hidup bersamamu. Maka bunda sayang pemirsa Trans TV, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena disitulah kita menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Baik, selanjutnya sudah hadir di sini bintang tamu kita ada Mbak Angelina Sondak. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, Teteh, Masya Allah. Saya Angelina Sondak. Mungkin sebagian bunda-bunda udah tahu ceritanya. Atau saya pernah dekat dengan kekuasaan, dengan harta, keterkenalan. Tapi di saat yang sama itu pula yang membuat akhirnya saya merasakan banyak kehilangan. Kianu umur setahun, Mas Aji meninggal dunia. Kianu usia 2 tahun, saya harus masuk penjara. Dan terpisahnya lumayan lama. Saya bebas, saya bisa bersama ayah saya yang selalu setia, mendampingi, mendukung. Tapi ternyata Allah hanya memberikan saya waktu 7 bulan untuk bisa membahagiakan, walaupun saya selalu merasa saya sangat jauh daripada membahagiakan ayah saya. Selama saya di penjara, ketika Kianu terpisah dengan saya titipkan Kianu ke kakak saya. 2 tahun setelah itu kakak saya meninggal dunia. Kemudian setelah saya bebas, ayah saya meninggal, saya juga harus menghadapi kenyataan bahwa ternyata mama saya sudah terkena demensia sejak kakak saya meninggal dunia. Jadi ketika kakak saya meninggal, mungkin itu shock bagi ibu saya. Karena mama saya mungkin merasa bahwa satu anaknya ada di dalam penjara dan satu anaknya meninggal dunia. Sampai di sini saya itu selalu merasa punya dosa besar kepada anak saya. Saya merasa bahwa Kianu harusnya tidak pantas untuk menjalani kehidupan yang seperti ini. Akhir-akhir ini ketika saya selalu berusaha untuk dekat dengan Kianu selalu mengatakan, Mami, Kianu ini jadi begini gara-gara
Gara-gara Kianu gak punya bapak dan mami ninggalin Kianu kelamaan. Gagal di sekolahnya, lagi-lagi yang dibalikan. Kenapa Kianu jadi begini ya mami ya? Kianu juga gak kepengen, gak ada ayah. Lama sama mami gak sama-sama. Dan itu yang membuat saya tuh merasa sangat berdosa. Apalagi bunda-bunda pasti tahu, Tete tahu bahwa anak-anak seumuran Kianu 16 tahun itu sedang mencari jati dirinya. Setiap kali ketemu teman ayah yang ditanya hanya bagaimana sih ayah saya. Ketika gagal di sekolah, dia selalu menyalahkan bahwa itu gak mami sih, mami tinggalin Kianu kelamaan. Kianu kayak gak punya sikap. Kianu tuh gak punya karakter. Karena semua anak-anak yang lain ada mama, ada papanya. Dan itu terus yang membuat dosa saya. Saya merasa sangat berdosa. Pertanyaan saya, Tat, apakah dosa-dosa saya karena belum bisa menjadi ibu yang baik, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bunda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Mbak Enji mengajarkan kita untuk menerima semua yang sudah terjadi. Betul? Tidak mudah melewati ujian seperti beliau. Tapi percayalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan mungkin meletakkan satu beban di pundakmu melebihi batas kemampuanmu. Jadi kalau bunda bertanya, mungkin Mbak Enji juga bertanya, kenapa ujianku seberat ini? Maka yakinkan di hati, karena Allah tahu kamu sekuat itu. Allah menitipkan beban itu dalam hidupmu karena Allah tahu kamu bisa melewatinya dengan baik. Sekarang Mbak Enji kadang masih sering gelisah, karena waktu dulu saya belum bisa jadi ibu yang baik. Saya tidak hadir bersama dengan anak saya dalam proses pertumbuhannya. Cara mengobati semua yang sudah terjadi itu adalah isi kebaikan di waktu yang akan datang. Wa'atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Kata Nabi, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu saat ini bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Mbak Enji gak bisa mengulang yang sudah terjadi, betul? Yang bisa Mbak Enji lakukan ke depan adalah isi hari-hari ke depan dengan kebaikan. Kalau mungkin kemarin Mbak Enji belum bisa hadir untuk Kianu, karena satu hal dan kondisi yang tidak bisa dihadirkan, maka sekarang ke depan dampingi Kianu dengan kebaikan. Hadirkan kebaikan dengan anak di saat-saat sekarang. Boleh menyesal, tapi jangan berlebihan. Bukankah di antara penyesalan yang sangat dicintai Allah adalah penyesalan atas satu dosa dan kemudian kita bertobat dan memperbaiki diri. Dan ingat, Allah itu Al-Afu. Ingat ya, ada 4 Asmaul Husna yang membuat bunda harus yakin kalau Allah itu sangat baik dan maha baik terhadap kita yang banyak dosa. 4 asma. 1 Allah Al-Ghaffar, 2 Allah Al-Ghafur, 3 Allah At-Tawwab, 4 Allah Al-Afu. Apa maknanya AA? Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar pakai tasdid.
Maknanya Allah yang tidak pernah bosan mengampuni sebanyak apapun dosa kita. Jadi kalau kita punya dosa, banyak dosa, minta ampun, yakin Allah ampuni. Yang kedua, Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa kita. Yang ketiga, At-Tawwab. Allah yang Maha Pemberi dan penerima taubat. Tolong jawab, waktu kita bikin dosa, bisa nggak langsung Allah balas? Waktu kita bikin maksiat, langsung Allah matikan di situ, bisa tidak? Tapi Allah masih kasih kesempatan. Allah masih kasih kesempatan kita hidup lagi. Waktu Mbak Enji, mohon maaf, masuk ke dalam penjara, bisa saja Allah membiarkan beliau terpuruk, terjatuh. Bisa tidak? Bisa. Tapi Allah titipkan cahaya di hati beliau. Pelariannya bukan dunia lagi. Pelariannya bukan manusia lagi. Tapi beliau berlari menuju Allah. Nawiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu. Maksudnya apa? Terangilah hatimu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Fursatut taubah. Allah berikan kesempatan beliau bertaubat. Dan ingat, sebanyak apapun dosa kita, kita bertaubat, Allah ampuni dosa kita. Dan luar biasa, ada yang keempat, Al-Afu. Apa? Allah Maha Pemaaf. Dan Allah tidak suka mengungkit kesalahan hambanya. Kan kalau manusia sekali bikin salah, kita minta maaf, diungkit enggak? Tapi Allah enggak. Kata Allah, hambaku sudah minta maaf. Hambaku sudah minta ampun, cukup. Aku tutup semuanya. Aku maafkan segalanya. Maka sekarang Keanu harus tumbuh dalam kebahagiaan. Mbak Enji memilih jalan yang tepat. Karena rumusnya solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak orang tua pengen punya anak soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Bukankah Quran begitu menyampaikannya? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Jadi tahapan pertama Mbak Enji, solehkan diri sebelum solehkan anak. Dan hari ini Mbak Enji sudah hadir dengan itu. Baca doa Nabi Ibrahim untuk anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jadi titik rendah itu adalah ketika memang saya akhirnya harus menemukan bahwa banyak sekali kehilangan dalam diri saya. Buat Keanu tadi Keanu udah dengar ya kajiannya, mudah-mudahan lah ya Keanu jadi anak yang soleh, anak yang benar-benar bisa berbakti kepada orang tua dan menemukan jalan menjadi anak yang betul-betul mendapatkan keberkahan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tenang hati, Masya Allah. Artinya mudah-mudahan tidak hanya apa yang Ustadz katakan, tetapi yang terpenting adalah doa Ustadz agar supaya Keanu menjadi anak yang soleh. Itu yang terpenting, dan doa dari jamaah agar supaya saya senantiasa istiqomah dan meninggalnya husnul khatimah.